Yes, tata cahaya, tata panggung. Nah, itu penting. Ya, apalagi untuk nanti karena output produknya itu akan ditampilkan di Liga Nagri, ya, di Taman Budaya kan pasti gitu ya. Ajang ini ajang bergengsi tahunan, beruntung sekali sekolah yang terpilih gitu ya. Anak-anak itu akan ditampilkan, dipentaskan, dan karya Bapak Ibu nanti akan ditampilkan di panggung proscenium stage. Ya, proscenium stage itu panggung konvensional. Panggung konvensionalnya orang pertunjukan. Satu-satunya di Provinsi Lampung ya di Taman Budaya ini. Ya, di DKL ada, tapi itu mini. Ya, mini proscenium belum proscenium. Proscenium itu minimal 8x12 dengan kelengkapannya ada apron, ada side wings, ada para-para, ada orkestra pit, ada audience, ada transit room, powder room. Ini Taman Budaya satu-satunya di Provinsi Lampung. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini berkarya, karyanya akan ditampilkan di panggung, bukan ecek-ecek. Jadi berpikirnya harus kompleks itu. Bagaimana tata artistiknya itu juga mendukung karya. Sebenarnya kami akan sepakat gitu ya bersama dengan pemateri lain bahwa karya nanti adalah karya yang kompleks. Tidak lagi selesai bagaimana dengan karya yang mengembangkan gerak atau hanya tipe studi. Sudah pernah dengar tipe studi? Ya, tidak selesai hanya tipe studi. Atau mungkin tipe studi tapi dengan segala kompleksitinya. Silakan. Tipe dramatik yang akan kami dahulukan. Prioritasnya. Gitu ya. Nah, itu teman-teman. Sebenarnya ini bukan hierarkis habis ini begini bukan ya. Makanya sirkulasinya sifatnya bisa linier, bisa yang circle yang sebelahnya itu ya. Circle-nya tidak beraturan begitu. Atau bisa juga yang sifatnya spiral. Ini spiral ya sebenarnya. Kelihatan nggak? Ya, jadi tidak hanya single sirkular gitu ya. Ya ini salah siapa ya gitu ya. Salah kabel apa? Tidak single sirkular tapi multi dan diulangi lagi dan diulangi lagi. Ya nanti bisa dibaca sendiri ya, dibagikan kok materinya. Ya, sehingga menata tari adalah yang sekompleks itu guys. Tadi sudah dijawab ya ini ya. Dari kaki itu ya. Jadi menciptakan gerak tari itu sebenarnya simpel itu gitu. Bukan cuma menempel-nempel materi yang sudah pernah teman-teman lakukan gitu. Di tari sigel, di tari melinting, di tari apapun gitu. Bukan cuma menempel. Paham ya? Kita sedang mencipta. Memori harus dilibatkan tapi jangan terjebak sama memori. Udah bisa dipahami maksud saya? Ya, jangan sampai terjebak dengan memori-memori yang kemudian tidak match dengan apa yang mau kita tuju sekarang. Oke, itu ya. Apa ini kira-kira? Gak ada kain hitam dulu ya, tutup gitu ya. Apa ini tutup dulu ya? Sedih betul saya
buat slide ini begadang-begadang ya. Bisa dibaca. Ada eksplorasi dan eksploitasi. Nah, ada imitasi, repetisi, dan modifikasi. Lalu ada improvisasi, ada stilisasi, ada distorsi, dan ada invensi. Lalu ada komposisi, itu identifikasi dan strukturisasi. Dan terakhir ada publikasi, penyajian sambil pertunjukan. Bisa dipahami kira-kira ini proses apa? Proses apa? Iya, proses komposisi tari ya, proses penciptaan tari. Kita mengeksplor, mengeksploitasi, dieksploitasi, digali sampai berlebihan gitu ya. Dieksplor, apanya? Semuanya, tidak hanya gerak, tapi idenya juga, gagasannya juga. Itu kita harus eksplor. Tentunya berdasarkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kita sudah observasi, kita sudah melibatkan rasa, kita sudah memikirkan seperti apa memori-memori yang ada dengan imajinasi yang mau kita kembangkan. Dan kita juga sudah mencoba mengimajinasikan, merancang, mendesain, membuat sketch ya terhadap karya, rancangan karya itu dari bentuk tarinya juga bentuk visualnya.
itu nanti mudah untuk apa namanya, biar kawan-kawan, jadi nggak ada alasan kawan-kawan itu sebenarnya kehabisan akal. Ini apalagi dengan frame? Enggak, karena banyak banget bisa diolah, banyak banget yang bisa diolah. Atau ini kita geser ke sini jaraknya, tapi nadanya sama. Misalnya na gitu. Ini kita panjangin. Itu bisa juga. Bisa juga. Yang penting tetap ada yang kita konsisten ya. Apa yang mau kita tahan gitu dulu. Apa yang mau kita tahan? Atau melodinya kan kita tahan, tapi ritmisnya yang kita mainin, atau ritmisnya yang kita tahan, melodinya yang mau kita obrak-abrik, itu juga bisa juga. Bebas sebenarnya. Atau dua-duanya diobrak-abrik ya boleh. Boleh. Mungkin begitu. Ada pertanyaan? Ini ibu-ibu, yang ibu-ibu khususnya pada bingung nggak, Bu? Bingung? Ada yang tanya nggak apa-apa, kalau mau ada yang tanya. Biar nanti ke habis ini kan yang paling berat itu kan nanti ketika ibu-ibu sudah menghadapi siswa kan sebetulnya, melihat kemampuan siswa dan lain sebagainya itu kan, makanya harus benar-benar, harapan saya sih keluar dari ruangan ini apa yang kita obrolin sore ini ya bisa ditangkap ya, walaupun sedikit tapi ya bisa kita terapkan ya. Mungkin gitu. Atau ada yang mau nyoba gambus juga nggak apa-apa nih. Ini kalau di Arab bilangnya ud, O-U-D, ud. Cuman bukan kayu ya, ud itu kan artinya kan kayu. Nah, cuman ya, tapi di instrumen dia namanya ud juga. Ud, ada yang bilang lut. Nah, cuman sampai kita di sini jadinya gambus ya. Jadinya gambus. Sama kayak biola, tahu biola ya? Biola kalau di luar bilangnya violin. Kalau di Lampung bilangnya apa? Biola. Tradisinya apa? Tahu nggak? Iul. Nah, jadi kalau orang-orang tua dulu, siapa nasi main piul? Piul itu biola. Kalau di tradisi, piul. Lucu ya, beda-beda. Akordion, tahu akordion? Di luar akordion. Kalau di Lampung, apa? Siapa? Ada yang tahu nggak? Di Lampung nyebutnya apa kalau di pukon-pukon? Mereka nggak nyebut akordion. Khususnya di pesawaran ya, mungkin karena saya pekon saya di pesawaran ya. Mereka nyebutnya meniom. Meniom lagi apa? Menikah. Menikah. Iya, mungkin pendekatannya harmonika. Menikah. Ya. Jadi kalau nggak tahu dia akordion nggak tahu. Coba kalau daerah-daerah di menikah. Buat menikah, Mat. Oh, berarti akordion. Biasanya akordionnya kalau yang paling banyak tuh akordion pulang pergi haji dulu, akordion yang kecil. Biasanya tuh oleh haji tuh orang-orang dulu tuh pada bawa tuh akordion yang kecil-kecil tuh. Kecil banget. Ya, itu mereka nyebutnya menikah. Ah, kalau ada nama juga satu sama kayak akordion, namanya harmonium. Kayak orang India, dia sama tapi dia di bawah. Iya. Itu Lampung kita tuh dulu punya itu. Iya, itu udah jarang banget. Saya ada di rumah tapi juga rusak juga. Tapi bangkainya masih ada. Bekas punya ya peninggalan nenek dulu. Itu mereka nyebutnya bukan harmonium, menium. Ya, nah ini bahasa-bahasa apa namanya tradisi ya di bahasa serapannya. Ya, jadi kalau misalnya kayak misalnya nanti boleh tuh ditulis, misalnya nanti kawan-kawan apa namanya kan nanti kan dikumpul tuh alat apa aja yang digunakan misalnya kan ya ditulis, boleh tulis gambus, udah tulis misalnya ada pemain biola, piul, nggak apa-apa. Memang itu aslinya kita tuh sebutannya piul. Piul kalau ditanya orang piul apa? Nah ini namanya piul. Kita sudah ke pusat, ke Jakarta, ya baru kita bicara Lampung secara keseluruhan. Tapi ketika kita di Lampung, ya harus wilayah dong gitu. Lo
Mana kearifan lokalnya? Sehingga dengan kita tekan seperti itu akan berusaha untuk mencari, menggali gitu, menggali kearifan lokal. Mungkin di Pringsewu kita nggak tahu aja, mungkin ada di daerah-daerah tertentu kantong-kantong kayak Pesawaran, Kedondong ya. Terus kalau misalnya Tangamo sudah jelas, semua mereka punya Talobala, kan gitu. Jadi dicari ininya, mungkin akan menggali kayak cerita-cerita rakyat. Contohnya sekarang Pesawaran itu destinasi wisatanya luar biasa, banyak benar kan? Karena sudah digali gitu. Nah gitu. Mungkin itu tugas bapak-bapak, ibu-ibu untuk menggali kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar kita berada. Saya lebih belajar kalau kayak di Betabuh itu, saya belajar di Kedondong, saya belajar di Ologati, saya belajar di Belalau sana. Bagaimana kita untuk ini? Dan itu ya jelas beda. Belalau beda, Tabuhnya beda, Sumber Jaya Panjar Bulan beda lagi, Lampung Timur beda lagi. Tapi dia mempunyai substansi yang kuat. Lampung teknik timbre dari rebana itu jelas gitu. Itu yang harus dipegang, itu yang harus ini. Kadang itu yang hilang. Saya pernah menjadi juri jikir, hilang, banyak yang sudah hilang. Bagaimana memunculkan timbre Lampung yang tadi. Kalau Lampung itu bukan tak, tapi cang, cang, drum, cang, drum, cang, cang, cang. Tekniknya itu ada nanti kita belajar ya Pak ya. Bagaimana memunculkan tak, kemudian tangan gitu kan, tang, tang, dum, dum, ya gitu kan. Itu ada tekniknya, nanti kita berbagi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi memperkuat karakter ya. Saya ingin karakter Lampung itu jangan hilang pokoknya deh. Kuat gitu ya. Itu yang saya inginkan. Mungkin sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk obrol-obrol. Tapi kalau nanti ini kita akan mencoba mencari ini matinya. Jadi kita coba mencari referensi ya, referensi tabu-tabuan Lampung. Lagu baru hidup. Apanya? Lampung ya. Bisa saja rebana itu dirubah polanya. Misalnya kalau dalam satu bar itu ada 8, bisa saja 4-4 itu bagi hadir. Senang hati, buat aku
gegap orang tua. Nurjana, pilih. Nurjana. Rani Wahyudi. Hah? Gak tahu kan ini? Gak tahu, gak tahu. Sekarang udah nggak ada ya? Kayak pilar ini masih ada nggak? Nggak ada lagi. Makan terus pengkhianatan besar terhadap dirinya. Karena undangan udah dikirim tuh. Bayangin, undangan udah dikirim. Jadi udah besar. Ayam udah mau itu merah, exit. Siswa-siswi yang masih tercatat di sekolah yang bersangkutan. Jadi nanti juga ada pernyataan dari kepala sekolah bahwa betul yang ikut Liga Teater itu adalah siswa-siswi yang aktif di sekolahnya, bukan alumnus. Baik-baik sekalian, mohon perhatian acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Lampung, Ibu Inga Setiawati SCMM, yang kami hormati jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yang kami hormati para narasumber dan instruktur workshop seni, para peserta workshop seni, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir bersama di Gedung Olah Seni Taman Budaya Provinsi Lampung dalam acara penutupan rangkaian kegiatan workshop seni Taman Budaya Provinsi Lampung tahun 2022.
Dan untuk mengawali acara pada hari ini, kami mempersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang terhormat untuk dapat berdiri sejenak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Ana Nuristini Martiasuti. Kami silakan. Dan sebagai ucap syukur atas terselenggaranya kegiatan workshop seni dengan lancar dan sukses, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya menengadahkan kedua tangan kita guna memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam hal ini akan diimam oleh Bapak Muhammad Amin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Mudah-mudahan pelaksanaan workshop seni pada kesempatan tahun ini yang kita laksanakan dari tanggal 5 hingga hari ini 7 bulan Maret 2024 senantiasa akan kita jadikan sebagai ilmu untuk pembekalan kita untuk pengembangan pembelajaran khususnya di seluruh sekolah di Provinsi Lampung yang kita cintai. Amin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina wal awwalina wa akhirina tabarakatan kulli Sayyidina Rasulillahi asma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, pada kesempatan siang menjelang sore ini kami semua bermunajat kehadirat-Mu ya Allah, bahwa kami telah dapat melaksanakan workshop seni yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung selama 3 hari. Oleh karena itu kami bermohon, berilah kami petunjuk kepada kami semua guru-guru seni budaya di seluruh Lampung ini agar bisa mengamalkan ilmu dan pengalamannya dalam rangka pengembangan pembelajaran untuk perbaikan
untuk perkembangan pendidikan seni budaya di Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin yang telah mengimami pembacaan doa. Semoga dengan dibacakannya doa tadi kita senantiasa akan mendapatkan rahmat, barokah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kali ini akan kita saksikan bersama sebuah kompetisi tari persembahan dari Sanggar Sabta Budaya di bawah pimpinan Ibu Nurjana yang akan menyajikan tari yang diberi judul Mirul Saisiko. Hasil garapan penata tari Nabila Kurnia Azhar MPD dan dibawakan oleh para penari Imas Triati, Widina Vitasari, Nabila Amanda Putri, Aisma Nurul Huda, Bella Olivia, dan Sinta Nur Fitria Dewi. Mirul adalah istilah dalam bahasa Lampung sebagai sebutan kepada wanita yang telah menikah. Mirul memiliki peran penting dalam setiap keputusan dan penyelenggaraan upacara begawi. Untuk itu, menjadi seorang mirul dibutuhkan kedalaman jiwa, keagungan, dan ketangguhan. Sehingga mirul bukan hanya sebutan, namun cerminan perempuan Lampung yang memegang teguh pil pesendiri. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Ya, demikian jadi telah kita saksikan bersama persembahan tari Nirul Saisikop yang dipersembahkan oleh Sanggar Sabta Budaya Bandar Lampung yang merupakan binaan Taman Budaya Provinsi Lampung. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang sekaligus menutup secara resmi kegiatan workshop seni Taman Budaya Provinsi Lampung tahun 2024 yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung. Kepada yang terhormat Ibu Inga Setiawati SDMM, disilakan. Izin Bapak Ibu, saya mewakili Dinas Pendidikan untuk menutup kegiatan workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Budaya, Tabipun. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, pejabat struktural dan fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta workshop. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, 3 hari sudah Bapak dan Ibu semua mengikuti kegiatan workshop ini. Saya berharap ada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, yang telah diberikan oleh narasumber, yang dapat Bapak Ibu bawa ke sekolah, ke lingkungan masing-masing, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang dapat diajarkan untuk anak-anak didik kita. Insya Allah kita akan kembali bertemu di kegiatan Liga Seni di bulan Juni. Jadi yang telah narasumber ajarkan berikan kepada Bapak Ibu, dapat Bapak Ibu ajarkan kembali kepada anak didik kita. Saya sebagai Kepala UPTD Taman Budaya mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dan kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Insya Allah apabila kita tidak ada halangan, kita berjumpa kembali di bulan Juni. Akhir kata, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan workshop seni secara resmi saya tutup. Semoga Bapak dan Ibu tidak ada hambatan dan rintangan untuk kembali ke daerah, ke kabupaten masing-masing yang mana cuaca hujan. Saya tahu yang di daerah itu, kalau di daerah Waikanan itu karena daerah merah, tanah merah, itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu dilancarkan, dimudahkan perjalanan pulangnya menuju ke rumah masing-masing. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penutupan secara resmi ditandai dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili kepada 3 peserta dari 3 cabang seni. Untuk ini kami mengundang Ibu Lucia Kurnia Imareta, Sarjana Pendidikan, untuk dapat maju ke depan. Kemudian Bapak Randi Muhafid, Sarjana Pendidikan. Kemudian dari cabang teater Ibu Tri Yusnafida, Sarjana Pendidikan.
Ya, pelepasan tanda peserta juga dibarengi atau diiringi oleh peserta yang lain. Kami persilakan. Bahwasanya dengan demikian workshop seni telah selesai dilaksanakan. Ya, dilanjutkan dengan penyerahan piagam secara simbolis kepada peserta dari cabang tari, musik, dan teater oleh Kasih Pengolahan Seni Taman Budaya Lampung dan Kasih Pelayanan Seni Taman Budaya Provinsi Lampung. Ya Ibu, mohon tetap berada di tempat untuk diabadikan bersama. Terima kasih adik-adik. Kami mengundang juga para narasumber untuk dapat berfoto bersama. Untuk yang lain, sesi foto bersama nanti setelah ini ya. Kita akan berfoto bersama dengan pejabat-pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Nanti diatur posisinya. Dadah ya. 1, 2, 3. Ya sudah. Ganti gaya. Lampung Berjaya. Lampung Berjaya. 1, 2, 3. Tarangnya. 1, 2, 3. Ondel-ondel.